Halo co-friend, di sini ada soal. Dalam perkembangan teori atom, ternyata tidak semua isi teori atom Dalton adalah benar. Misalnya, ada 4 pernyataan di sini, dan mana nih pernyataan yang sesuai? Perlu kita ingat bahwa teori atom Dalton merupakan teori atom yang paling tua. Kalau kita gambarkan ini adalah model atom dari Dalton. Kita cek teorinya masing-masing. Atom menurut Dalton itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Pada reaksi kimia pun hanya akan terjadi pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom. Nyatanya, saat ini itu banyak diciptakan unsur-unsur yang baru. Unsur buatan yang diciptakan manusia sudah ada, seperti ununoktium, ununseptium, dan lain-lain. Jadi pernyataan satu ini benar ya? Menurut Dalton, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ternyata saat ini banyak ilmuwan menciptakan atom-atom unsur baru. Kemudian yang kedua, menurut Dalton, atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ternyata, atom dapat dibagi menjadi partikel subatomik, yaitu proton, neutron, dan elektron. Ini pun juga benar. Dalton berpendapat bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Tapi pada 1886, Goldstein telah menemukan partikel listrik yang punya muatan positif atau proton. Setelah itu Thomson menemukan elektron yang bermuatan negatif. Lalu James menemukan neutron. Sehingga poin kedua ini pun juga benar. Menurut Dalton, atom adalah bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Tapi ternyata setelah teori Dalton, ternyata muncul teori-teori yang lain yang membuktikan bahwa atom bisa dibagi lagi menjadi partikel seperti proton, neutron, dan elektron. Kemudian yang ketiga, menurut Dalton, reaksi kimia hanyalah penataan ulang atom-atom. Tapi ternyata pada reaksi kimia terbentuk zat yang baru. Ini pun juga benar. Pada pernyataan pertama, Dalton mengungkapkan bahwa reaksi kimia hanya penataan ulang atom-atom tersebut. Tapi pada kenyataannya, reaksi kimia akan menghasilkan zat baru. Tapi, atom-atom penyusunnya tetap hanya terdapat penataan ulang, yaitu pemisahan, penggabungan, atau penyusunan kembali. Sehingga pernyataan ketiga juga benar ya. Yang keempat, menurut Dalton, atom unsur sejenis punya sifat dan massa yang sama. Dan pada saat ini, ada isotop-isotop unsur, yaitu unsur sejenis, dengan massa atom yang berbeda. Ini pun juga benar. Dalton mengungkapkan bahwa atom dari unsur sama akan punya sifat dan massa yang sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda punya sifat dan massa yang berbeda. Saat ini ada isotop, yaitu unsur yang jumlah protonnya sama, tapi punya jumlah neutron atau massa atom yang berbeda. Contohnya, pada unsur karbon di sini. Jadi pernyataan 4 pun juga benar, sehingga kesimpulannya, semua pernyataan di sini benar. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.